Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sini saya akan mencoba membahas kembali tentang apa itu pengantar. Kita akan membahas tentang pengantar agribisnis. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan pengantar agribisnis, sebaiknya kita harus mengetahui tentang evolusi pertanian sehingga menjadi sesuatu kegiatan yang disebut dengan agribisnis. Dalam evolusi pertanian menuju agribisnis itu ada 6 tahapan. Yang pertama itu berburu dan meramu, di mana berburu dan meramu ini terjadi pada masa-masa awal kehidupan atau manusia purba, di mana manusia belum bisa mampu mengolah atau membudidayakan hasil pertanian itu. Mereka hanya mampu untuk menikmati hasil dari alam dan tidak mampu untuk mengolahnya. Yang kedua itu proses budidaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena pada zaman purba manusia hanya menikmati hasil dari alam karena kebutuhan manusia akan suatu hasil pertanian itu semakin hari semakin bertambah dan jumlah manusia di bumi ini semakin banyak, mengakibatkan hasil pertanian atau pertanian yang ada di alam itu menjadi berkurang, sehingga petani atau masyarakat mau tidak mau harus mengembangkan atau membudidayakan hasil pertanian itu. Tapi dalam proses pembudidayaan ini manusia hanya mengandalkan alat-alat yang sederhana, sehingga hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, tidak mampu untuk melakukan transaksi jual beli seperti itu. Yang ketiga itu spesialisasi kegiatan budidaya. Ini perkembangan menuju proses jual beli hasil pertanian, karena spesialisasi kegiatan budidaya ini sudah dikhususkan untuk budidaya, bukan lagi untuk kegiatan hanya memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Yang keempat itu penggunaan pupuk dan pestisida. Kenapa muncul penggunaan pupuk dan pestisida? Karena hasil pertanian lama-kelamaan mengalami kemunduran dari hasilnya, sehingga dari pengolahan lahan itu semakin hari semakin tahun digunakan, kualitas unsur hara dalam tanah itu berkurang, sehingga diadakannya penggunaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan hasil produksi pertanian itu sendiri. Yang kelima itu pengadaan saprodi dan penggunaan saprodi oleh industri. Kenapa? Industri mengadakan yang namanya sarana produksi, di mana untuk membantu para petani meringankan beban mereka dalam mengolah hasil pertanian untuk mempercepat kegiatan hasil pertanian dan meningkatkan hasil produksi. Yang keenam itu munculnya industri pengolahan hasil pertanian. Mengapa muncul industri pengolahan hasil pertanian? Ini dikarenakan 3 masalah yang muncul pada petani. Yang pertama itu kelebihan hasil pertanian. Yang kedua, hasil pertanian itu mudah rusak. Yang ketiga itu kurangnya tempat penyimpanan
hasil pertanian, sehingga muncullah industri pengolahan hasil pertanian. Oke, tadi kita sudah membahas tentang evolusi pertanian menuju agribisnis. Sekarang kita akan coba membahas apa itu agribisnis. Agribisnis sesungguhnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Agribisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu agriculture, yang artinya pertanian, dan bisnis yang artinya usaha. Jadi dalam bahasa, agribisnis adalah kegiatan bisnis yang berbasis usaha tani. Agribisnis sendiri pertama kali muncul pada masyarakat Amerika Serikat pada tahun 1955 yang dikenalkan oleh John Hadafis dalam makalahnya yang berjudul Boston Conference on Distribution. John Hadafis ini bersama Ray Goldberg mulai memasyarakatkan agribisnis melalui buku mereka yang berjudul Konsep Agribisnis, yang terbit pada tahun 1957 di Harvard University. Agribisnis dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan pertanian dari sektor hulu sampai hilir, yaitu dari input, proses produksi, pasca panen, pemasaran, saluran informasi, dan sarana penunjang lainnya. Oke, kita akan membahas subsistem agribisnis yang pertama, yaitu subsistem agribisnis hulu. Subsistem agribisnis hulu adalah yang menyediakan fasilitas pengadaan input bagi hasil pertanian primer. Adapun subsistem agribisnis hulu terdiri dari industri pembenihan, contohnya bibit tanaman, ternak, dan ikan. Industri agrokimia, contohnya pupuk, pestisida, obat-obatan, pelet, dan lain-lain. Industri agro otomotif, contohnya peralatan pertanian dan fasilitas lainnya, contohnya transportasi, gudang, dan lain-lainnya. Kedua adalah subsistem usaha tani. Subsistem usaha tani adalah hasil dari proses kegiatan budidaya yang menghasilkan produk dasar agribisnis, entah usaha pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, baik yang siap untuk dikonsumsi atau yang harus diolah terlebih dahulu sehingga dapat dikonsumsi. Dalam subsistem usaha tani ini terdiri 3 faktor usaha tani, yaitu tanah atau lahan media untuk tanam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga itu modal. Subsistem yang ketiga yaitu adalah kegiatan subsistem pengolahan. Subsistem pengolahan adalah kegiatan mengubah produk mentah hasil pertanian menjadi produk baru, baik produk antara maupun produk akhir. Contohnya, kakao menjadi coklat, kedelai menjadi tempe, tahu, susu kedelai, gandum menjadi tepung. Keempat yaitu subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran atau tata niaga ini adalah penyaluran hasil produk pertanian dari produsen ke konsumen. Ada 5 permasalahan dalam pemasaran ini, yaitu yang pertama karakteristik produk pertanian itu sendiri, yang kedua itu jumlah produsen, yang ketiga karakteristik
karakteristik konsumen, yang keempat perbedaan tempat, yang kelima kurangnya efisiensi pemasaran. Sistem yang terakhir adalah subsistem jasa atau pendukung lainnya. Subsistem jasa atau pendukung lainnya adalah lembaga-lembaga yang mendukung kegiatan produksi hasil pertanian dari sarana prasarana produksi hingga pemasaran. Adapun beberapa lembaga pendukung adalah lembaga pemerintah, lembaga pembiayaan, lembaga pemasaran dan distributor, lembaga informal dan formal, lembaga riset, koperasi, dan lembaga penjamin dan penanggung jawab risiko. Oke, sekian dari pembahasan kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and share jika materi ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.